Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku SMP Negeri 2 Puncu, khususnya kelas 9. Salam Pancasila. Baik anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Bu Rani pada mata pelajaran PPKN di minggu kedua ini ya. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas tentang materi bab 4 subbab A, B, dan C. Untuk minggu kali ini kita melanjutkan materi dari bab kemarin, yaitu subbab D ya, subbab do. Nah, materi kali ini cukup sedikit, jadi nanti pada hari ini kita akan langsung sekalian melaksanakan uji pemahaman ulangan harian bab 4. Jadi nanti tolong diperhatikan materinya dengan baik-baik. Silahkan disimak, kalau tidak ada di buku silahkan dicatat. Lah cara nyatatnya gimana Bu? Dihentikan dulu, di pause ya. Yang dirasa tidak ada di buku silahkan dicatat. Jadi tolong diperhatikan materinya baik-baik karena ada yang tidak ada di buku yang Ibu sampaikan di sini. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa memperoleh pemahaman serta kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Subbab D, upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Ya, kalau minggu kemarin subbab A yaitu tentang makna persatuan dalam keberagaman, subbab B tentang akibat atau dampak positif dan dampak negatif dari keberagaman, subbab C tentang beberapa konflik yang muncul dalam sebuah keberagaman ya. Sekarang masuk di subbab D tentang upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. SARA itu adalah suku, agama, dan ras ya, karena kemarin kita sudah mempelajari bahwa beberapa konflik yang muncul itu biasanya adalah konflik antar suku, antar agama, antar ras, dan antar golongan yang disebabkan apa? Yang disebabkan antara lain berselisih paham, tidak adanya toleransi, kemudian adanya provokasi atau tidak adanya tidak berfungsinya norma-norma, tidak ada ketegasan norma dan lain sebagainya. Kemarin sudah Ibu bahas di minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke upaya pencegahan konflik. Apa saja di antara upaya pencegahan konflik yang bisa dilakukan? Yaitu yang pertama, sikap saling toleransi, kerjasama, saling menghargai keberagaman. Jadi kalau kita ingin mencegah sebuah konflik itu, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi ya, mengingat bahwa bangsa Indonesia itu memang bangsa yang majemuk, terdiri dari beberapa agama, beberapa suku bangsa, beberapa golongan. Dan sikap toleransi di sini adalah kunci dari persatuan. Jadi kita harus menjaga toleransi, menjaga kerjasama, menghormati dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, memberikan jaminan hak-hak setiap warga negara ya. Jadi untuk menjaga persatuan dalam keberagaman itu, sebuah pemerintah harus menerapkan sebuah jaminan hukum ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu kalian sudah mempelajari ini ya di semester 1 bahwa hukum dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk menjamin atau menjaga persatuan bangsa itu diatur di situ. Di antaranya adalah pasal 28A sampai 28J tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu diatur di pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Diatur di situ. Kemudian ada di pasal 28E Undang-Undang Dasar 28E ayat 1 ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama menurut kepercayaannya masing-masing. Berhak memeluk agama dan berhak beribadah menurut agamanya masing-masing. Kemudian memilih pendidikan, pengajaran, tempat tinggal, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ini diatur dalam 28E. Jadi terkait memilih agama itu juga diatur, itu merupakan hak asasi manusia. Kemudian pasal 28J ayat 1 bahwa setiap orang itu wajib menghormati hak asasi manusia orang lain ya di dalam kehidupan masyarakat. Di sini sudah diatur di dalam Undang-Undang Hukum Dasar kita bahwa
bangsa Indonesia itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia itu apa? Memeluk agama. Kemudian kewajibannya apa? Itu harus menghormati hak asasi manusia orang lain. Kalau kalian melanggar salah satu di antara ini, berarti kalian artinya melanggar undang-undang dan melanggar hukum. Kemudian yang ketiga, pengikat persatuan dan rasa kebangsaan, diantaranya pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Kemudian pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945, di sini diatur lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah mempelajarinya ini di bab di kelas 8 ya, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah berbeda-beda namun tetap satu juga, itu adalah semboyan negara kita. Kemudian melakukan upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang muncul di dalam keberagaman masyarakat ya. Jadi upaya-upaya yang dapat dilakukan pemerintah di dalam menyelesaikan masalah, misalkan menangkap pihak-pihak yang berupaya melakukan perpecahan atau provokasi ya, seperti provokasi golongan tertentu atau orang-orang tertentu yang menginginkan perpecahan ya. Jadi ini adalah salah satu upaya. Kemudian memberikan hukuman terhadap pihak yang secara hukum terbukti melakukan upaya perpecahan. Jadi menangkap pihak-pihak yang melakukan upaya perpecahan, karena biasanya konflik itu muncul karena adanya provokasi ya, karena adanya keselisih pahaman, karena ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja memecah belah seperti itu. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah selalu bersikap ramah, berpikir positif, kemudian mengedepankan musyawarah, kemudian gemar berdiskusi. Itu adalah beberapa upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari beberapa suku, agama, ras, golongan yang rawan sekali terhadap konflik karena berselisih paham dan lain sebagainya. Dan tentunya mudah sekali diprovokasi apabila kita tidak menjunjung tinggi sikap toleransi, tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, tidak mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang bisa menyebabkan konflik. Ini adalah beberapa upaya pencegahan konflik di dalam negara majemuk atau di dalam sebuah keberagaman. Nah, saat ini kita langsung ke ulangan harian bab 4 ya. Jadi tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dibuka materinya kembali, dibuka videonya kembali ya. Masih ada di kelas tim kalian bisa membukanya lagi. Bulan sisakan di situ. Jadi kalian bisa melihatnya selalu. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengerjakan ulangan harian bab 4. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Ada pepatah, jangan sia-siakan waktu karena ia tak akan pernah kembali. Jadi mumpung kalian masih muda, generasi penerus bangsa, kejarlah cita-cita kalian. Jangan sampai ada waktu yang terbuang sia-sia, apalagi waktu yang tidak berguna ya, karena waktu itu tidak akan pernah kembali. Jangan sampai kalian menyesal di lain hari. Mumpung masih muda, mumpung masih ada waktu, maksimalkan, kejar cita-cita kalian. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam semangat, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan.